Jesus shine, fill this land with the Father's glory. May Spirit raise, set our hearts on fire. Flow, river flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. As we gaze on your kingly brightness, so our faces display your likeness. Ever Bagaimana kita sebentar akan mendengar firman Tuhan, kita akan konsentrasi dulu. Nanti turuti apa yang saya lakukan ya. Bentar, ini saya taruh dulu mic-nya. Bangkit berdiri. Tangan saudara begini, ini untuk konsentrasi ya. Yang pertama, ini telunjuk, ini kelingking. Ya. Terus yang kedua, ini telunjuk, ini kelingking. Ikuti semuanya. 1 pelan-pelan. 2 pelan-pelan. 3 pelan-pelan. 4, 5. Sekarang lebih cepat. 1, 2, 1, 2. Sekali lagi. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Terus lebih cepat. Berarti Anda kurang konsentrasi. Kalau Anda bisa memahami atau belajar ini, Anda akan konsentrasi. Saudaraku, puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini kami boleh beribadah, bersekutu atas anugerah-Mu Tuhan, berkat-Mu yang berlimpah. Minggu-minggu kemarin kami boleh beristirahat, kami boleh libur Tuhan Yesus, tapi pada hari ini Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu kembali Tuhan. Kami mau mengerti akan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan berasal daripada Engkau Tuhan. Setiap telinga yang mendengar pada saat ini Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan konsentrasikan dan masukkan ke dalam hati kami masing-masing Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap dan berdoa pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasih, silakan duduk. Firman Tuhan yang saya akan bagikan adalah identitas yang selaras dengan Kristus. Ada yang tahu identitas? Tahu ya, identitas, masa nggak tahu. Ada identitas KTP, SIM dan lain sebagainya. Tetapi kita akan berbicara identitas secara rohani. Identitas yaitu hubungan kita dengan Allah, hubungan antar kita dengan individu kita, dengan teman-teman kita. Kadang-kadang salah seorang atau siapapun di antara kita ada julukannya. Pak Joshua, gembala sidang, identitasnya sebagai gembala sidang. Itu si Andi yang udah lama gak ketemu, woi. Andi gendut dulu terkenalnya. Dan memang sekarang masih gendut. Puji Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasih, identitas. Ini yang paling penting di dalam kehidupan kita. Yang harus kita mengerti hari-hari ini. Identitas kita ini siapa? Kita bukan hanya anak daripada orang tua kita, anak dari ayah kita, anak daripada ibu kita. Identitas kita hari-hari ini sudah rusak, saudaraku yang Tuhan kasihi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita melihat peristiwa daripada Adam dan Hawa itu adalah identitas yang pertama kali rusak.
Tuhan menciptakan Adam dan Hawa segambar dan serupa, betul? Dan Tuhan berkata bahwa semuanya sungguh-sungguh sangat baik. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Identitas yang sempurna pada saat itu. Yang Tuhan ciptakan buat kita semua. Tapi saudaraku, yang terjadi tidak berapa lama identitas itu rusak. Identitas yang Tuhan berikan kepada kita itu rusak, saudaraku yang Tuhan kasih. Karena apa? Dikatakan yang pertama adalah karena tipuan iblis. Di dalam Kejadian 3, 4 sampai 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika suatu hari di taman itu, mungkin waktu sore ya, lagi adem-ademnya, ibu-ibu biasanya kan yang banyak hubungan sama tukang sayur, sama tetangga, kenal semuanya. Demikian juga Hawa, saudaraku yang Tuhan kasihi. Dia banyak ngobrol sama yang ada di dalam penghuni ini. Dan iblis yang berbentuk ular itu berkata, Tante Hawa. Apa blis? Bukan blis ya, lar. Apa lar? Itu katanya ya buah yang semua ini boleh dimakan. Betul. Tante Hawa mah nggak tahu. Itu buah yang di tengah itu, yang merah itu. Mantap. Tapi kan nggak boleh, kata Hawa. Itu kan yang dilarang oleh Allah. Hawa dasar ibu-ibunya. Punten ibu-ibu, kadang-kadang sok kabitaan. Ngelihat buah, wah bener manis. Bohong, kata ular teh, bahwa enggak benar kalau kamu nanti akan mati, tetapi kamu nanti akan seperti Allah. Ditipu, saudaraku yang Tuhan kasih, padahal manusia dan diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya, udah sesuai dengan Allah. Tapi ditipu, saudaraku yang Tuhan kasih. Dan apa yang terjadi? Hawa memakan buah tersebut. Hawa, dasar ibu-ibu sayang sama suaminya. Pah, ini makan buah. Manis. Dimakan buahnya. Disitulah saudaraku yang Tuhan kasihi. Gambar daripada Adam dan Hawa rusak. Allah melihat semuanya. Dan itu yang terjadi hingga pada saat ini, saudaraku yang Tuhan kasih. Gambar yang diberikan Allah kepada kita sebagai gambar yang serupa dengan Allah, rusak. Hingga hari-hari ini, saudaraku yang Tuhan kasih. Lalu 2000 tahun yang lalu atau lebih ya, di surga diadakan RBKS. Apa RBKS? Rapat besar kerajaan surga. Membuat skenario. Rencana karya penyelamatan Allah dengan mengorbankan anaknya untuk menebus dosa dan mengembalikan kembali identitasnya yang rusak. Keputusannya, waktu rapat itu dikatakan bahwa, yes, kamu harus turun ke dunia. Yes, itu siapa? Yesus.
Jess, kata bapaknya, kamu harus turun ke dunia. Biar bapak sama RK duduk di sini saja memperhatikan. Supaya karya penyelamatan itu terjadi. Tahu RK? Roh Kudus. Saudaraku yang Tuhan kasihi. Baru-baru ini kita memperingati akan Paskah. Belum sebulan kita lewati. Saudara mungkin ada di antara saudara yang memakai kalung salib? Ada? Cincin salib? Anting salib? Wah, pada nggak punya salib. Tato. Saudaraku yang Tuhan kasihi. Kalau Anda punya, itu bukan melambangkan saudara Kristen saja. Banyak orang-orang di luar Kristen sana pakai kalung salib, pakai tato salib, padahal bukan Kristen. Tapi saudaraku yang Tuhan kasih, saya mau ceritakan pada siang hari ini bahwa peristiwa atau logo salib itu tersebut adalah ada sejarah panjang yang sangat menyakitkan. Saudara jangan bangga memakai kalung salib, anting salib, gelang salib, kalau saudara tidak mengerti apa arti salib tersebut. Salib pada zaman dahulu adalah dikatakan bahwa salib itu adalah untuk orang-orang yang terkutuk. Kita baca di dalam Ulangan 21 ayat yang ke-23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah dikatakan. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ceritanya sangat panjang. Dimulai daripada RBKS tadi. Apa yang terjadi? Cerita daripada salib itu. Cerita yang sangat menyakitkan. Mengerikan, menakutkan. Bagi seorang yang bernama Yesus. Saudara, kalau boleh saudara peringati hari-hari kemarin, saudaraku Paskah. Saudara memperingati hari kebangkitannya. Mari hari ini kita mengerti bahwa salib itu adalah sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang terkutuk dikatakan. Kita boleh merayakannya dengan sukacita. Tapi ketika salib itu kita lihat. Salib ini saudaraku yang Tuhan kasihi. Coba kalau ini dipampang di rumah saudara. Ngeri enggak? Kalau saudara punya salib sebesar gini di rumah saudara, ngeri enggak? Kalau saya sih ngeri. Tapi perlu saudaraku yang Tuhan kasih. Kalau bisa sebelum masuk ruangan, pakai ini salib nih di depan. Untuk apa saudaraku? Untuk mengingatkan bahwa pengorbanannya sangat besar terhadap diri kita. Saat kita masuk, Tuhan Yesus. Saudaraku yang Tuhan kasih. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai 8. Yesus yang turun dari sorga dia rela melepaskan haknya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jangan tegang, jangan tegang, kalem. Yesus dahulu berkorban buat kita. Dia yang
tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Ketika di dalam rapat RBKS tadi dikatakan bahwa, Jess, kamu harus turun. Kalau enggak, siapa yang akan menyelamatkan manusia? Saudaraku yang Tuhan kasihi, cincin salib, kalung salib, anting dan lain sebagainya, atau tato, kadang-kadang gede. Mungkin imut, bagus, indah, saudaraku yang Tuhan kasih. Tetapi sejarah panjang tersebut, kalau kita tahu arti daripada salib tersebut, sungguh sangat menyakitkan, saudaraku yang Tuhan kasih. Demi siapa, saudaraku? Salib itu berdiri demi siapa, saudaraku? Demi kita, saudaraku yang Tuhan kasih. Hari-hari ini kadang-kadang kita, udah biasa salib terpampang di situ. Tapi setiap hari, saudaraku, harus kita memahami arti salib tersebut di dalam kehidupan kita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, bernoda dan tak bercacat. Sebab kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang dapat mati, melainkan daripada benih yang tidak dapat mati, yaitu melalui firman Allah yang hidup dan tinggal tetap. Katakan pada sebelahnya, darah Kristus itu mahal. Sok coel. Saudaraku yang Tuhan kasih, dikatakan penebusan kita bukan oleh perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal. Darah Kristus kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya. Tadi saya katakan, Yesus yang mati di atas kayu salib menjadi orang yang terkutuk, menggantikan kita. Satu ayat lagi nih, 2 Korintus 5 ayat 21 ya. Kita akan baca. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Saya yakin akan memberikan pengertian pengorbanan Yesus itu bagaimana. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudaraku, misalnya saya ini pendosa di sini. Di sini. Dan Allah yang turun dari surga datang. Ini yang paling penting, saudaraku, yang perlu kita dengarkan. Bahwa kita sang pendosa bertukar tempat dengan Yesus. Yesus menjadi berdosa. Itu yang Yesus lakukan. Bukan semena-mena hanya Tuhan berkata bahwa dosamu diampuni. Tidak. Allah itu adil. Dan keadilannya itu adalah ketika Dia menunjukkan bahwa mereka yang berdosa, kita yang berdosa, digantikan oleh Dia. Dan kita yang harusnya duduk di dalam kursi pesakitan, orang yang berdosa, orang yang bersalah, orang yang terkutuk, digantikan oleh Yesus. Sehingga Yesus duduk di kursi pesakitan. Dia menerima hukuman, terkutuk, dan mati di atas kayu salib.
Sementara kita diberikan tempat oleh Allah untuk duduk menjadi orang yang kudus. Kalau kita baca dalam 2 Korintus tadi, saudaraku, dikatakan 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Tidak sesederhana itu, saudaraku yang Tuhan kasih, kalau kita melihat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Artinya bahwa Allah mau bertukar tempat dengan kita. Ini yang seringkali kita lupakan, yang seringkali kita anggap remeh. Seringkali kita melihat bahwa itu mah udah kewajaran, udah normal lah Tuhan menebus dosa kita. Saudaraku yang Tuhan kasihi, akhirnya kita didudukan menjadi orang yang kudus, dikatakan. Yang tadinya berdosa menjadi orang yang dibenarkan dan diberkati. Katakan sekarang pada sebelahnya, ngeri kali itu sejarah kalung salibmu. Saudaraku yang Tuhan kasih, kematian Kristus di kayu salib bukan hanya menghapus dosa kita saja, tetapi kita juga diberikan identitas atau status baru yang selaras dengan Kristus, yaitu anak Allah. Sehingga kita hari-hari ini boleh memanggil Allah kita dengan Bapa, ya Aba. Di situ sejarahnya. Suatu hubungan yang sangat dekat antara Bapa dan anaknya. Karena pengorbanan Kristus. Kalau Kristus pada saat itu di dalam rapat RBKS, Yes, kamu turun ke dunia, embung teuing Bapak. Kita tidak akan selamat. Sudah berapa lama kita mengenal Kristus? Sudah berapa lama kita bertobat? Sebelum percaya dan menerima Kristus, kita adalah orang-orang berdosa. Kita mungkin melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita masih percaya kepada ilah-ilah lain. Tapi setelah kita percaya, kita bertobat, menerima kasih Kristus, dibaptis, dosa-dosa kita bersihkan, secara rohani kita menjadi lahir baru dengan memiliki identitas baru. Bahkan ada yang sudah dibaptis dengan nama yang baru, ya. Ada yang namanya Fransiskus atau apalah. Yang penting, saudaraku yang kasih, ini saya tegaskan sekali lagi bahwa ketika kita sudah dibaptis, kita sudah menerima Yesus, percaya dan keselamatan itu sudah kita terima. Yang paling penting adalah gaya hidup kita adalah gaya hidup yang selaras dengan Kristus. Amin. Ada banyak hari-hari ini, saudaraku yang Tuhan kasih, kalau kita melihat perjalanan dunia ini, di Indonesia saja, saudaraku, Tuhan tunjukkan begitu luas orang-orang Kristen dengan kedudukan tinggi hari-hari ini. Mereka melakukan hal yang tidak berkenan, mempermalukan Allahnya. Gaya hidupnya sudah tidak dengan gaya hidup yang selaras dengan Kristus, saudaraku yang Tuhan kasih. Ada pembunuhan. Pada mereka orang-orang Kristen, namanya netizennya. Ayo masa lalu diungkit, ada yang sedang berdoa dengan gerejanya, dengan gembala sidangnya. Semuanya diungkit, ini mempermalukan, saudaraku. Hari-hari ini, saudaraku, Tuhan menyorot kita. Dunia menyorot kita. Identitas kita itu, identitas yang baru harus terlihat, saudaraku. Terlihat di mana? Bukan terlihat karena kalung yang gede, salib, tato saya lagi kan, bukan.
Tetapi di keluarga kita, kita hidup yang selaras dengan Kristus. Di rumah tangga kita, di kantor kita, di komunitas, di pergaulan kita. Kehidupan kita adalah kehidupan yang selaras dengan Kristus. Identitas yang baru, identitas yang sesuai dengan kehendak Allah. Tapi perjalanan hidup memang tidak segampang yang kita impikan, saudaraku yang Tuhan kasih. Melalui berbagai macam tantangan saat kita sudah dibaptis, saat kita kasih mula-mula, lama-kelamaan mengendor. Kita hidup biasa lagi, kita anggap remeh lagi, biasa lagi. Di dalam kehidupan ini ada dua sekolah, saudaraku yang Tuhan kasihi. Sekolah formal dan sekolah kehidupan. Ada bedanya? Siapa yang tahu bedanya? Pak Bobi nih, kepala sekolah. Sekolah formal, apa bedanya dengan sekolah kehidupan? Ada Pak Bobi? Apa bedanya? Coba saya minum dulu sebentar. Apa? Bayar. Terus teori di sekolah formal ya. Ada lagi? Ini yang kuliah nih. Apa? Ada? Bayar. Ya bayar tadi. Saudaraku yang Tuhan kasih, saya kasih tahu nih. Sekolah formal, Anda belajar dulu, diberi ilmu, diberi rumus-rumus, baru menghadapi ujian, bukan praktek, ujian sok. Besok ulangan matematika, belajar dulu, apa dulu. Betul, habis sekolah kehidupan, saudaraku yang Tuhan kasihi. Kita diberi ujian dahulu, baru kita memahami artinya. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan sehari-hari kita. Hari-hari ini saudaraku yang Tuhan kasihi. Mungkin sekolah formal sampai mahasiswa sarjana sudah lulus. Tapi sekolah kehidupan akan terus berlanjut. Terus dan terus dan terus. Dan saudara akan mengerti ketika semuanya ujian-ujian tersebut telah dihadapi. Di Indonesia, saudaraku yang Tuhan kasihi, saya bicara di Indonesia nih, banyak yang kehilangan identitas. Identitasnya rusak, identitasnya sudah tidak selaras lagi dengan Kristus. Kadang-kadang kita berdoa, banyak orang yang berdoa, Tuhan, apa maumu dalam kehidupan saya? Apa Tuhan maumu di dalam hidup saya? Tapi kita nggak pernah mau hidup seperti yang Tuhan mau. Betul? Kalau kita menghadapi ujian, menghadapi tantangan, kita berkata, Tuhan, apa sih maumu dalam hidup saya? Apa rencanamu dalam hidup saya? Apa yang engkau mau dalam hidup saya? Tapi kita tidak pernah mau tahu apa yang Tuhan mau. Kita tidak pernah mau hidup seperti yang Tuhan mau. Ini penting, saudaraku. Kenyamanan dan keinginan akan dunia ini membuat kita buta dan tuli akan kebenaran sorgawi. Kepekaan firman, kepekaan akan suara Tuhan
sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Identitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita, identitas yang baru, identitas sebagai anak Tuhan, mereka yang telah diambil dari dosa, memerlukan keselarasan dengan Kristus. Ada 4 hal, saudaraku, yang sering menghalangi atau menjadikan identitas kita rusak. Yang pertama, kalau kita melihat tadi tentang Adam dan Hawa, yang pertama adalah tertipu oleh keinginan dunia. Melihat dunia lebih indah, melihat orang lain, wah lebih maju, orang lain lebih ini. Hawa nafsu, ego kita. Kita kumpulkan semuanya, kita kumpulkan harta, kita kumpulkan segala hal. Demi apa, saudaraku? Demi keinginan dunia. Dan akhirnya kita melepaskan identitas kita sebagai anak Allah. Kita melepaskan sementara identitas kita sebagai yang sudah ditebus oleh Kristus. Kita berlaku seperti dunia. Yang kedua, karena tidak percaya janji Allah. Saudara ingat peristiwa Abraham, saudaraku yang Tuhan kasih? Ketika dia dipanggil dari Ur Kasdim, dari negeri bapaknya, dari negeri leluhurnya, dan dipanggil oleh Allah untuk menempati suatu tempat yang baru. Kalau kita baca di dalam Kejadian 12, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dan dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini melambangkan kita ini. Kita diambil, suruh pergi dari dosa yang lama, dari kehidupan yang lama, dan akan tunjukkan kepada kehidupan yang baru. Ayat yang kelima, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ayat yang ketujuh, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Janji Tuhan dikatakan bahwa Dia akan memberikan negeri ini kepada keturunannya dan akan diberkati. Tapi lewat sebelum atau setelah itu, saudaraku, nggak tahu berapa hari dia, beberapa bulan. Coba Anda baca di dalam ayat yang ke-10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan negeri itu. Padahal Allah berjanji kepada Abram, pergi dari sono dan berangkat ke negeri yang kutunjukkan. Artinya apa? Artinya jaminan Allah itu ada. Saudara percaya bahwa ketika saudara bertobat dan percaya kepada Kristus, bahwa Allah akan memelihara saudara? Abram percaya pertamanya, saudaraku. Dia berangkat dari negerinya, dibawa semuanya, istri, anaknya. Tinggalkan negeri yang lama, kehidupan lama ditinggalkan. Tapi di dalam ayat yang ke-10 baru aja ada kelaparan. Abraham udah pindah ke Mesir. Artinya apa, saudaraku? Abraham melepaskan kembali identitas yang diberikan oleh Allah. Dia berangkat ke Mesir, ke dunia kembali, saudaraku. Dan kebohongan-kebohongan, kalau saudara baca, istrinya, karena dikatakan bahwa Mesir itu negeri yang jahat, istrinya tidak diakuinya, bilang, ya Sarah, kamu bilang adik aku ya. Saudara, kalau saudara baca,
Ini Abraham tidak percaya teguh kepada janji Allah. Seringkali kita alami ini di dalam kehidupan kita. Ketika pencobaan itu datang, pergumulan itu datang di dalam kehidupan kita. Hidup di dalam Tuhan begini geningan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, mari pada hari ini kita belajar kembali. Kita mau memegang teguh janji Allah bahwa Dia pemelihara kita. Amin. Yang ketiga, saudaraku, ini yang sering merusak identitas kita juga, yaitu ketika kita takut berbeda dengan dunia ini. Ingat peristiwa Yesus saat mau ditangkap, waktu ditangkap. Petrus yang tadinya, aku akan tetap mengikuti engkau, aku akan tidak ada apa-apa, akan tetap terus mengikuti. Tapi ketika Yesus ditangkap, ada ibu-ibu yang berbicara, Petrus ngikuti, tapi dia ada ibu-ibu yang mungkin berkata, si AA, rerencangana Yesus oke kan? Oh, tidak. Sanes. Abdi mah tukang peuyeum. Sampai 3 kali, saudaraku yang Tuhan kasih. Sampai 3 kali dan akhirnya ayam itu berkokok. Petrus takut tidak sama dengan dunia. Petrus takut diapa-apain. Padahal dia setiap hari bergaul dengan Yesus, bergaul. Dia percaya kepada Yesus. Tapi saat percobaan itu datang, rejakan Yesus oge sanes. Saudaraku ya, ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini takut berbeda dengan dunia ini. Ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini ingin sama dengan dunia ini. Karena takut dikatakan, aneh si etama. Itu yang ketiga, saudara. Yang keempat, sering kita tidak mempercayai Allah dan menghormati kekudusan Allah. Itu yang sering menghancurkan identitas kita. Musa, saudaraku yang Tuhan kasih, ketika bangsa Israel berada di suatu tempat, bangsa Israel kehausan, bangsa Israel cai ge cenah panal adanya. Sebentar minum dulu ya. Musa, saudaraku yang Tuhan kasihi, bersama dengan Yosua, dia berdoa, dia datang kepada Tuhan. Allah ini gimana bangsa Israel gak ada air. Kata Tuhan, kata Allah, gampang atuh Musa, kamu bawa tongkat kamu. Itu ada bukit di sana, kamu cukup katakan, hei bukit keluarlah air. Keluar itu air bakal akan keluar. Tapi Musa, dia tidak menghormati kekudusan Allah. Dia keluar dengan tongkatnya. Jeret! Keuluh marenta air pisan, bukit memang keluar air. Tapi Allah tersinggung. Allah sakit. Musa tidak menghormati akan kekudusan Allah. Identitas Musa saat itu dicoret. Musa, engkau tidak akan masuk ke negeri sana. Sungguh sangat menyakitkan. Hati-hati saudaraku hari ini. Seringkali kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali kita tidak selaras dengan firman Tuhan. Berapa lama kita sudah mengiring Tuhan, saudaraku yang Tuhan kasih. Karena kesalahan sedikit.
Musa akhirnya tidak sampai. Di mana posisi kita saat ini, saudaraku yang Tuhan kasihi? Mari hari-hari ini kita coba mengevaluasi dan mengkalibrasikan kekristenan kita. Masihkah selaras dengan Injil Kristus? Coba setiap bangun pagi, itu di iklan pengumumannya itu bagus banget gambarnya, brother, tentang seseorang yang ngaca dan gambarnya adalah Kristus. Pagi-pagi saudaraku nih, bangun tidur, ngaca dulu dong. Selaras enggak aku dengan Kristus untuk memasuki hari ini? Selaras enggak? Benerin dulu bedak. Selaras enggak dengan Kristus untuk memasuki dunia ini, untuk memasuki keluarga ini, untuk memasuki pekerjaan, untuk memasuki aktivitas? Cermin dulu. Dan malam hari, saudaraku, setelah kita beraktivitas, sebelum tidur, kita ngaca lagi. Wajah kita ini tadi siang udah selaras dengan Kristus belum? Di pekerjaan kita selaras dengan Kristus tidak? Di aktivitas kita, di pelayanan kita selaras dengan Kristus tidak? Kalau tidak, buru-buru minta ampun, itu hapus itu yang tidak selaras dengan Kristus dengan apa? Apa namanya? Clear lotion apa? Saudaraku yang Tuhan kasih, mari setiap hari ini kita akan belajar. Kita akan mengoreksi. Kita akan evaluasi. Kita akan mengkalibrasi kekristenan kita. Satu Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib, saudaraku. 1 Yohanes 2 ayat 6. Catat, saudaraku. Catat sebagai pegangan, kalau perlu tempelkan itu di rumah saudara. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin, saudaraku. Baru saja kita merayakan Lebaran ya. Sering ada kaleng kongguan, betul? Di Lebaran. Tapi kaleng kongguannya kadang-kadang isinya ada rangginang atau kerupuk, seblak dan lain sebagainya. Tanya pada sebelahmu, adik kamu Kristen kaleng kongguan atau bukan? Kekristenan kita harus sesuai dan selaras dengan Kristus. Jangan kayak kaleng kongguan, isinya kue menarik. Isi darang ginang yang sebelah. Tetapi orang yang tahu Injil Kristus, tahu identitasnya sebagai apa, otomatis dia akan menjauhi perkara-perkara dunia. Kalau kita mengetahui identitas kita ini siapa ini? Bapak Paulus ini siapa ini? Pak Yung Yung. Udah tahu siapa ini? Maka kita akan, saya ini anak Allah, saya ini harus selaras dengan Kristus. Maka otomatis hal-hal dunia itu akan kita lewatkan. Akhirnya saudaraku yang Tuhan kasihi, dengan identitas yang baru tersebut, kekristenan kita bukan hanya sebagai sebuah agama. Kekristenan kita harus menjadi sebuah gaya hidup. Ada tanggung jawab besar yang Yesus bebankan pada kita ketika kita memakai identitas kita yang baru. Di dalam rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di pergaulan kita, di kantor kita, kita harus selaras dengan Kristus. Di gereja hari ini, saudaraku yang Tuhan kasihi, mari bergerak ikut melayani dan melakukan pekerjaan Tuhan.
di wadah yang Tuhan sudah tempatkan di mana Anda berada pada hari ini. Di dalam wadah pelayanan GKNS Alinar, bersama dengan gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, para pengurus, mari hari-hari ini kita bersama berembuk. Perjalanan masih panjang. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Apa yang bisa kita ambil pelayanan, ambil pelayanan. Kita mau selaras dengan Kristus. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Karena perjalanan gereja ini masih panjang, saudaraku yang Tuhan kasih. Semuanya bersehati, bersinergi. Bersama dengan gembala sidang, para pengurus, hamba-hamba Tuhan. Dan semuanya. Rumah ini, gereja ini adalah rumah rohani Anda sementara. Sebelum rumah nanti di sorga, Tuhan berikan kepada kita. Kita persiapkan setiap pribadi hari-hari ini untuk bertumbuh, untuk melayani. Untuk yakin siapa diri kita ini. Karena kita memberi atau melayani, bukan karena kita ingin diberkati lagi. Bukan karena kita ingin diberkati lagi, tapi karena Allah sudah memberi dan memberkati kita dengan identitasnya yang baru. Saudaraku, di dalam pesan-pesan terakhir Yesus, ada satu ayat yang sangat berkesan bagi kita semuanya. Di dalam Yohanes 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Apa pekerjaan-pekerjaan besar yang Yesus lakukan, saudaraku? Dia melayani jiwa-jiwa. Mari hari ini juga kita mau melayani. Mimbar kita adalah hidup kita. Tidak perlu semuanya jadi hamba Tuhan, semuanya jadi pengerja atau lain sebagainya. Tapi melalui hidup kita, gaya hidup kita, melalui mimbar-mimbar kita, melalui medsos kita. Ini paling penting nih, anak-anak muda, ya. Ada banyak yang medsosnya selfie. Isinya dengan selfie atau segala. Boleh, gak ada yang larang, gak ada. Tapi tidak ada salahnya kita upload rema firman Tuhan yang kita terima. Ayat-ayat yang meneguhkan kita. Atau pelayanan-pelayanan yang kesaksian-kesaksian yang membuat seseorang kuat. Kalau perlu melalui IG, Facebook, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Apa itu macam-macam lah ya. Gunakan fasilitas tersebut. Gunakan fasilitas tersebut untuk kemuliaan Tuhan. Dan dikatakan apa saudaraku yang Tuhan kasih di dalam Yohanes tadi, bahwa pekerjaan-pekerjaan ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Allah mungkin melayani pada waktu itu berjalan dari desa lewat desa. Tetapi melalui ruang medsos saudara, melalui apa yang Anda miliki, IG, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya, akan menjangkau lebih luas.
akan menjangkau ke dunia lebih cepat, saudaraku yang Tuhan kasih. Berkat Tuhan yang disampaikan, rema yang disampaikan, kesaksian-kesaksian yang disaksikan, yang diupload oleh medsos kita, akan memberkati mereka. Ada banyak orang yang hari-hari ini anak-anak muda 24 jam tidak bisa tidur. Malam susah tidur. Ada banyak orang yang saat ini membutuhkan pertolongan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang saat ini membutuhkan telinga untuk mendengar. Mari saudaraku yang Tuhan kasih. Kalau perlu gereja ini buka channel. 24 jam menerima konsultasi, konseling. Saudaraku yang Tuhan kasih. Supaya apa? Supaya pekerjaan-pekerjaan Allah itu semakin besar. Dan semakin melakukan pekerjaan yang semakin besar yang dikatakan. Allah mungkin, Yesus ketika bekerja di dunia ini hanya terbatas. Tetapi melalui kita ini semua, identitas yang telah diberikan kepada kita sebagai identitas yang selaras dengan Kristus, anak-anak Allah, kita lakukan pekerjaan yang lebih besar. Melalui segala yang kita miliki. Yesus pada saat itu melakukan mujizat, betul? Hari-hari ini, jangan sampai lagi kita, aduh Tuhan mujizatmu, Tuhan tolong, Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan. Bukan saatnya lagi kita menderikan mujizat. Tapi jadikan diri kita mujizat bagi orang lain. Jadikan hidup kita mujizat bagi orang lain. Ada yang perlu ditolong, tolong. Tegang ini, sebelahnya coba toel. Kamu itu mujizatku, toel. Saudaraku yang Tuhan kasih. Seringkali kita masih sering menunggu mujizat. Mujizat dan mujizat. Padahal mujizat terbesar sudah Allah berikan kepada kita. Yaitu Dia mengorbankan anaknya untuk kita. Dan Yesus berpindah tempat, bertukar tempat dengan kita. Itu adalah mujizat terbesar. Saatnya kita melakukan mujizat bagi orang lain. Dan kita itu sendiri yang menjadi mujizat. Amin, saudaraku yang Tuhan kasih. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudaraku, sebelum kita akhiri, saya ada sebuah cerita yang mungkin dulu season satunya pernah didengar ya. Bentar minum dulu. Tentang tentang telur burung Raja Wali. Mungkin pernah dengar ya, dulu season satunya. Bahwa Pak Petani menemukan telur burung Raja Wali di sawah. Dibawa pulang, ada 3 telur, dibawa pulang. Terus telur tersebut dimasukkan ke kandang ayam, dirami oleh ayam dan lahirlah Raja Wali itu seperti ayam. Dia mencari makan, jak, itu aja kayak ayam. Padahal Raja Wali. Waktu ayamnya lihat, Raja Wali lihat ke atas, itu burung apa itu gini, binatang apa itu gagah sekali. Kok bisa terbang? Tapi Raja Wali tersebut tetap aja, karena dia kehidupannya jak bersama ayam. Season 2-nya udah tahu belum nih? Ada sang direktur Suaka Alam Marga Satwa. Dia membeli itu burung Raja Wali yang seperti ayam itu. Dibelinya, dibawanya ke tempat suakanya, dirawatnya, dibelinya makanan daging, dilatihnya terbang, diperiksa kesehatannya, dilatih terbang, dan akhirnya bisa terbang.
identitasnya kembali menjadi Raja Wali. Kita semua adalah Raja Wali tersebut. Kita adalah Raja Wali yang dahulu seperti ayam. Tapi hari ini kita adalah Raja Wali yang bisa terbang. Raja Wali yang akan terus membumbung tinggi, melawan angin badai dan lain sebagainya. Karena dia tahu identitasnya sebagai Raja Wali. Dan identitas tersebut dilatih terus. Puji Tuhan, saudaraku yang Tuhan kasihi. Saya undang tim pujian dan musik. Kita nanti sebentar akan nyanyikan lagu Siapakah Aku Ini Tuhan, ya. Hari ini, saudaraku, mungkin di antara Anda yang ada di sini, secara onsite maupun online, merasakan Injil yang diberitakan begitu menyakitkan, begitu merobek hati. Satu hal yang pasti, bahwa Injil yang merobek tersebut akan menyembuhkan saudara. Akan menyembuhkan kita semua. Dan kita akan melihat bukan dengan kacamata kita lagi. Melihat masa depan kita bukan dengan kacamata kita lagi. Tapi kita akan melihat semuanya dengan lensa yang selaras dengan Injil Kristus. Amin, saudaraku yang Tuhan kasih. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini? Haleluya, Yesus Tuhan. Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Musik saja. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia sudah merasakan kesakitan. Dia sudah merasakan pergumulan yang sangat berat. Dia sudah merasakan hinaan dan cercaan. Hari ini, saudaraku yang Tuhan kasihi, ia juga merasakan persoalan apa yang Anda hadapi. Pergumulan apa yang Anda hadapi. Masa depan yang Anda hadapi yang sangat menakutkan. Ia merasakan kesepianmu. Ia merasakan kesendirianmu. Ia tahu bahwa kita adalah manusia yang rapuh dan mudah rusak. Kita adalah manusia yang rapuh dan mudah rusak. Tapi berita baiknya bahwa Injil Allah telah dibagikan. Dia memberikan identitas baru kepada kita sebagai anaknya. Dan kita boleh setiap saat untuk berseru, Aba ya Bapa, di dalam segala kesusahan kita. Roh Kudus akan menyertai kita, saudaraku. Mari semuanya boleh bangkit berdiri. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah.